Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita kembali akan belajar bahasa Inggris, dan pada kesempatan ini kita masih akan belajar tentang ungkapan. Ungkapan apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Yaitu asking opinion and giving opinion. Atau dalam bahasa Indonesia artinya meminta pendapat dan memberikan pendapat. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ada 5 poin ya, ada 5 poin yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah the function of the expression atau fungsi dari ungkapan tersebut. Jadi nanti fungsinya untuk apa saja ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis ungkapan meminta pendapat. Sebab nanti ada lebih dari satu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mempelajari juga contoh-contoh dari ungkapan meminta pendapat. Kemudian yang keempat, kita nanti akan belajar tentang jenis-jenis memberikan pendapat. Dan yang kelima, nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh ungkapan bagaimana caranya memberikan pendapat kepada orang lain. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, function of expression atau fungsi dari ungkapan tersebut. Untuk apa sih ungkapan minta pendapat ini digunakan? Tentu saja, ungkapan meminta pendapat ini digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon sebuah pendapat. Nah, sekarang jenis dari ungkapan meminta pendapat itu ada 2. Yang pertama question dan question agreement ya. Ini yang contoh question misalnya seperti ini. What do you think about this woman? Nah, ini benar-benar bertanya. What do you think about this woman? Di situ ada gambar seorang wanita ya yang di atas meja tertidur, kemudian banyak fil di sana. Ada yang bertanya, what do you think about this woman? Apa yang kamu pikir tentang wanita ini? Nah, di sini meminta pendapat orang lain tentang apa yang terjadi pada wanita pada gambar tersebut. Jadi ini benar-benar bertanya. Kemudian ini yang kedua. Jenis yang kedua adalah meminta pendapat yang berupa minta persetujuan. Jadi dia memberikan dulu pendapat baru meminta pendapat ke orang lain. Contohnya ini, do you think he is drunk? Apakah kamu pikir dia ini mabuk? Nah, dia sudah punya pendapat ya, yaitu si laki-laki di gambar tersebut mabuk, tapi dia ingin pendapat orang lain, makanya dia mengucapkannya, do you think he is drunk? Apakah kamu pikir dia itu mabuk? Ya, jadi di sini yang berbicara itu mengira laki-laki pada gambar tersebut sedang mabuk dan menanyakan persetujuan orang lain tentang pendapatnya. Kemudian ini contoh-contoh ungkapan meminta pendapat. Yang pertama yang berbentuk pertanyaan, misalnya what do you think of bla bla bla, ya. Apa pendapatmu tentang apa ya, tentangnya diisi ke sananya. What is your idea misalnya. Ini yang kedua. Apa ide kamu atau apa pendapat kamu? Kemudian what is your opinion? Ini juga sama. Apa pendapat kamu atau apa pendapat Anda? Kemudian what do you think about? Apa yang Anda pikir tentang bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini diisi. Apa yang Anda pikir tentang
mobil ini misalnya, apa yang Anda pikir tentang gambar ini, atau yang tadi, apa yang Anda pikir tentang si perempuan tadi, ya, seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan what are you feeling? Ini juga sama, meminta pendapat orang lain. Ini berkaitan dengan pendapat yang berhubungan dengan perasaan. What are you feeling? Bagaimana perasaan kamu? Misalnya, menanyakan tentang suatu kejadian, ada musibah misalnya, bertanya ke orang lain, apa yang kamu rasakan tentang hal ini, gitu ya. What are you feeling? Nah, nanti dia memberikan pendapat. Kemudian, what your view on? Ini juga sama, apa pendapat kamu tentang, seperti itu ya, artinya. Kemudian, how is your opinion? Di sini menggunakan kata tanya how, bagaimana. Maknanya sama saja. What is your opinion? Apa pendapat kamu? How is your opinion? Bagaimana pendapat kamu? Sama saja maknanya, hanya menggunakan kata tanya how. Kemudian, how about this? Bagaimana tentang ini? Kemudian, how was the patient? Ini menanyakan tentang pasien, misalkan di rumah ada yang sakit gitu ya, bagaimana tentang pasien yang di rumah gitu. How was the patient? Kemudian, do you have any idea? Apakah kamu punya pendapat? Apakah kamu punya ide? Ya. Selanjutnya, give me your opinion. Berikan pendapat kamu. Itu adalah beberapa contoh meminta pendapat orang lain. Kemudian, ini contoh-contoh yang kedua, yaitu meminta pendapat orang lain yang berupa semacam meminta persetujuan ya. Jadi dia bertanya atau meminta pendapat orang lain, tapi dia mengungkapkan pendapatnya sendiri terlebih dahulu, ya. Nah, di sini menggunakan kalimat do you think bla bla bla. Apakah Anda pikir bla bla bla? Bla bla blanya misalnya kalau yang tadi di contoh, apakah Anda pikir laki-laki itu sedang mabuk? Kemudian ini contoh yang lainnya nih. Do you think drug is danger for our health? Apakah Anda pikir obat-obatan itu berbahaya untuk kesehatan kita? Nah, dia juga berpendapat, tapi dia minta lagi pendapat orang lain, semacam minta persetujuan. Kemudian contoh selanjutnya, do you think alcoholic can be cured? Apakah kamu pikir seorang alkoholik atau pecandu alkohol dapat disembuhkan? Secara tidak langsung dia juga sudah berpendapat bahwa alkoholik atau seorang pecandu itu bisa disembuhkan, ya. Kemudian contoh yang lainnya, do you think if we have problem we must drink alcohol? Kemudian kalimat lain yang bisa digunakan misalnya, do you think so? Atau isn't it, isn't he, isn't she, ya. Ini contoh kalimatnya. Look at the man. Lihat laki-laki itu. I think he is drunk. Saya pikir dia mabuk. Do you think so? Nah, seperti itu ya. Di sini menggunakan do you think so? Apakah kamu pikir begitu? Contoh yang kedua. The man totter out the pub. He is drunk, isn't he? Nah, di sini menggunakan kalimat isn't he. Laki-laki itu sempoyongan keluar dari pub. Dia mabuk kan? Nah, he is drunk, isn't he? Itu adalah contoh-contoh ungkapan meminta pendapat orang lain. Yang selanjutnya adalah memberi pendapat kepada orang lain. Ini juga ada dua macam, ya. Yang pertama adalah responding atau merespon, menjawab dari permintaan orang lain, ya. Ini contohnya dalam sebuah dialog. Ada yang bertanya atau question, what do you think about drug? Bagaimana menurut kamu tentang drug atau obat-obatan? Nah, kemudian jawabannya, I think drug is very dangerous. We have to avoid them. Nah, di sini menggunakan kata I think, saya pikir, ya. Jadi ini merespon atau menjawab sebuah pertanyaan.
Kemudian yang selanjutnya, ini adalah pendapat sendiri, bukan menjawab pertanyaan orang lain. Di sini langsung saja mengungkapkan, I think he is drunk. Saya pikir dia mabuk. We can see the bottles in front of him. Kita bisa lihat beberapa botol di depannya. Nah, di sini menyampaikan pendapat tentang yang terjadi pada laki-laki tersebut karena melihat fakta yang ada, ya, melihat faktanya. Di situ ada banyak botol-botol minuman gitu. Kemudian sekarang contoh-contohnya. Ini adalah contoh-contoh memberikan pendapat. Misalnya in my opinion, ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pendapat, kita bisa menggunakan kata in my opinion, menurut pendapat saya atau di pendapat saya. I think, atau menurut saya, I think that, aku berpikir bahwa, I think I like it. Saya pikir atau aku pikir aku menyukainya. Atau I personally consider, saya beranggap atau saya menganggap, ya. I personally believe, saya yakin. Kemudian ini contoh yang lainnya. I tend to think that, aku berpikir bahwa, itu artinya. Kemudian, it is my comment, ini komentarku, ini komentar saya. Contoh lainnya, in my view, menurutku. Kemudian, as far as I know, sejauh yang saya tahu. Lanjutkan kesananya apa? Kemudian, from my point of view, dari pendapat saya atau dari pendapatku. Ya. Dan contoh lainnya, my comment is, komentarku adalah titik-titik, ya, bla bla bla. Oke, sekarang di sini kita akan lihat contoh dialognya, ya, contoh dialog yang berisi meminta pendapat dan memberi pendapat. Contoh yang pertama di sini ada dua orang bernama Angga dan Dio. Mereka mengobrol. Hai Dio, hai Angga, have you heard about drugs transaction in Sarina? Yes, I got the information on television last night. What do you think about that? I think they have to be jailed for a very long time. I think so, because they damage the younger generation. Nah, dari dialog ini ada meminta pendapat dan memberi pendapat. Kita lihat lagi. Hai Dio, halo Dio atau hai Dio, hai Angga. Have you heard about drugs transaction in Sarina? Apakah kamu sudah mendengar tentang transaksi obat-obatan di Sarina? Kemudian kata Dio, yes, yeah. I got the information on television last night. Saya mendapatkan informasi itu di televisi tadi malam. Nah, kemudian Angga di sini meminta pendapat. What do you think about that? Apa pendapatmu atau apa yang kamu pikirkan tentang hal itu? Apa pendapatmu tentang itu? Kemudian dia menjawab, I think, nah saya pikir, nah dia memberikan pendapat. They have to be jailed for a very long time. Mereka harus dihukum atau mereka harus dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian si Angga di situ ikut menyetujuinya. I think so. Saya pikir begitu. Because, sebab they damage the younger generation. Mereka merusak para generasi muda. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Did, what do you think about counseling of drugs from the police officer yesterday? Did, apa yang kamu pikir tentang penyuluhan obat-obatan dari petugas kepolisian kemarin? Kemudian, lawan bicaranya di sini menjawab, I think it is good. Nah, saya pikir ini bagus. Now we know the danger of drugs. Sekarang kita tahu bahayanya obat-obatan. Nah, dia mengungkapkan I think, saya pikir it is good. Itu pendapatnya. Kemudian, ini bertanya lagi. In your opinion, what younger generation have to do against the drugs? Nah, menurut pendapatmu, apa yang generasi muda harus lakukan untuk melawan obat-obatan?
Itu pertanyaan ya. Kemudian lawan bicaranya menjawab, in my opinion, di pendapatku atau di dalam pendapatku, menurut pendapat saya, all younger generation, semua generasi muda, have to keep away, harus menjauh from the drug, dari obat-obatan. Itu adalah contoh dialog untuk meminta dan memberi pendapat. Baiklah, materi untuk kali ini hanya sekian. Selanjutnya, silakan baca materi-materi yang lain tentang hal ini yang mungkin lebih lengkap dari yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.